وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita masih dalam bab jami', bab yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan salat. Adapun permasalahan yang akan kita bahas malam hari ini adalah cabang permasalahan dari syarat sahnya salat. Di antara syarat sahnya salat yaitu menutup aurat. Nah, hadis ini mengabarkan kepada kita tentang larangan salat dalam keadaan bahu yang terbuka. Kita baca terlebih dahulu hadis ini. Qala al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian salat fi thawbil wahid, dalam satu pakaian atau mengenakan satu pakaian. Janganlah salah seorang dari kalian salat hanya mengenakan satu helai pakaian. Nah, kemarin kita sudah membahas makna dari thawb. Thawb itu kalau disebutkan di dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna yang umum adalah dua helai kain, yaitu kain rida dan kain izar. Nah, ketika ini disebutkan thawb, maka yang dimaksud adalah salah satu dari dua helai kain yang sudah kita bahas kemarin. Itu salah satu, entah dia rida atau entah dia izar. Tapi di sini jumlahnya satu saja, fi thawbil wahid. Berarti salah satu dari thawb atau salah satu dari rida. Janganlah salah seorang dari kalian salat dengan hanya mengenakan satu helai pakaian saja. Laisa ala atiqihi minhu syai', di mana bahunya itu tidak ada sehelai kain pun yang menutupinya. Atik itu kedua bahu ini, artinya dia telanjang dada. Janganlah kalian sholat dalam keadaan telanjang dada, meskipun auratnya itu tertutup. Nah, di sini Nabi SAW melarang seseorang sholat dengan keadaan yang seperti ini. Hanya saja larangannya Nabi SAW ini apakah mengandung makna haram sehingga yang melakukannya berdosa, atau maknanya makruh. Kalau maknanya haram, apakah nanti konsekuensinya juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya sholat, hingga sholat nanti dianggap tidak sah kalau dia sholat seperti ini, yang mana cabang permasalahan ini nanti berkenaan dengan menutup aurat, yang mana seseorang ketika sholat tidak menutup aurat maka sholatnya itu batal. Nah, sebelum kita membahas permasalahan menutup bagian atas badan, itu bagian dada, kemudian bagian bahu ketika sholat, itu apa hukumnya, kita mengulang kembali ringkasan hukum tentang syarat menutup aurat. Aurat itu hukumnya wajib untuk ditutup. Satrul aurah wajibun. Jadi menutup aurat itu hukumnya di dalam syariat wajib, baik dalam keadaan sholat
maupun dalam keadaan di luar sholat. Jadi hukumnya wajib untuk menutup aurat. Untuk dalam keadaan sholat ini sepakat para ulama bahwasanya menutup aurat wajib. Adapun aurat di luar sholat ada dua keadaan. Keadaan ketika dia berada bersama orang dan keadaan ketika dia sendiri saja. Nah, ketika dia berada dalam keadaan orang banyak, ini wajib menutup aurat, dan ini sepakat para ulama bahwasanya wajib untuk menutup aurat pada saat keadaan banyak orang. Nah, adapun ketika dia dalam keadaan sendirian, ini bagaimana hukumnya? Apakah boleh membuka aurat ketika dia dalam keadaan sendirian, atau dia juga masih diwajibkan untuk menutup aurat? Maka yang dirajihkan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i oleh al-Imam An-Nawawi, dalam keadaan yang sendirian itu tetap wajib untuk menutup aurat kecuali ada hajat. Ada hajat untuk membuka aurat. Di antara hajat-hajatnya apa saja? Ya, kalau buang air, baik air besar, air kecil, kan harus membuka aurat. Nggak bisa nanti auratnya itu ditutup ketika buang air besar dengan air kecil. Jadi harus membuka aurat, tapi disyaratkan dia dalam keadaan sendirian, sehingga pandangan orang itu tidak memandang kepada auratnya. Setelah selesai hajatnya, buang air besar, buang air kecil, maka tutup kembali auratnya tersebut. Nah, adapun kalau dia nanti sendirian tidak ada hajatnya, boleh atau tidak membuka aurat? Tetap tidak boleh. Apa dalilnya? Hal ini didasarkan pada hadis Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah al-Qushairi Abu Abdul Malik al-Basri. Jadi Bahz ibn Hakim ini cucu dari sahabat Nabi yang namanya Muawiyah ibn Haidah. Muawiyah ibn Haidah ini salah seorang sahabat Nabi yang mulazamahnya dengan Nabi tidak lama. Jadi beliau salah satu di antara rombongan yang datang kepada Nabi SAW pada perkiraan tahun ke-9 Hijriah, itu pada periode setelah Fathu Makkah. Nah, kesempatan ini karena beliau ini berasal dari qabilah yang jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, datang kepada Rasulullah menanyakan banyak hal. Di antara yang ditanyakan oleh Muawiyah ibn Haidah kepada Rasulullah SAW adalah tentang aurat. Kata Muawiyah ibn Haidah apa? Ya Nabi Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Wahai Rasulullah, aurat kita ini mana yang boleh kita tampakkan dan mana yang tidak boleh kita tampakkan. Maka Nabi menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah aurat kamu, jangan kamu tampakkan kecuali kepada istri kamu atau kepada budak yang kamu miliki, budak wanita yang kamu miliki. Nama malakat yaminuka ini adalah budak tasarri. Budak tasarri itu adalah budak yang oleh tuannya itu diminta untuk dinikmati tubuhnya. Kalau budak tersebut sudah disetubuhi oleh tuannya, maka budak ini tadi otomatis menjadi budak tasarri. Hukumnya itu berbeda dengan budak yang lain. Di antara perbedaan hukumnya apa? Ketika nanti dia melahirkan anak dari tuannya, hasil dari hubungan dirinya dengan tuannya, maka anaknya itu akan dinasabkan kepada ayahnya. Anaknya itu ketika dinasabkan kepada ayahnya, anaknya merdeka, tetapi ibunya masih jadi budak. Kapan ibunya merdeka? Kalau tuannya tadi, majikannya tadi, ayah si anak tadi sudah meninggal, otomatis ibunya merdeka. Jadi nggak usah diucapkan lagi dimerdekakan. Dia otomatis sudah merdeka kalau siapa? Kalau majikannya tadi wafat, otomatis sudah bebas. Jadi
semenjak majikannya itu nanti menyetubuhi budaknya ini, budaknya itu akan menjadi status budak tasarri, yang mana dia akan bebas setelah tuannya nanti wafat. Jadi ketika tuannya wafat, ummul walad ini tadi atau budak tasarri ini tadi tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan setelah tuannya wafat. Karena apa? Karena dia sudah merdeka otomatis setelah tuannya itu merdeka. Nah, ini yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya aurat itu hanya boleh dinampakkan, diperlihatkan, dilihat oleh dua orang, yaitu siapa? Istri-istri kita, kemudian budak-budak tasarri kita. Dan alhamdulillah hari ini nggak ada budak tasarri, sudah tidak ada perbudakan lagi di zaman ini. Hanya saja mungkin di sebagian negara perbudakan itu masih ada. Tetapi di negara-negara yang sudah modern, sudah berperadaban, status manusia alhamdulillah semuanya sama, seluruhnya merdeka, tidak dalam keadaan diperbudak. Nah, kemudian Muawiyah ibn Haidah tanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idza kana al-qaumu ba'dhum fi ba'din." Kalau seseorang itu berada di tengah orang-orang, itu mana yang boleh ditampakkan auratnya, mana yang tidak boleh, gitu kan. Qala in istata'ta an yaraha ahadun fala turiyannaha. Ketika Anda mampu untuk tidak menampakkan aurat Anda, maka janganlah Anda tampakkan aurat Anda itu di hadapan pandangan orang-orang banyak. Jadi seperti itu. Maka yang seperti ini bagi mereka yang mampu, maka jangan ditampakkan. Maksudnya mampu apa? Mampu untuk beli baju, mampu untuk menutupi aurat dirinya, maka janganlah menampakkan auratnya di hadapan orang banyak. Kemudian ditanya lagi oleh Muawiyah ibn Haidah, "Ya Nabi Allah, idza kana ahaduna khaliyan." Kalau salah seorang dari kita ini dalam keadaan sendirian, apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan? Boleh nggak kita menampakkan aurat kita? Kita dalam keadaan telanjang bulat, gitu kan? Ketika kita sendirian, yakin di dalam kamar tuh nggak ada yang ngelihat siapapun kecuali dirinya sendiri yang ada di situ. Maka Nabi SAW menjawab apa? "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas." Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya daripada kamu malu terhadap orang-orang banyak. Artinya di situ meskipun seorang dalam keadaan sendirian, tetap wajib untuk menutup aurat jika memang tidak ada hajatnya. Tidak boleh nanti mentang-mentang sendirian, nggak ada orang yang lihat, kan nggak apa-apa buka aurat, nggak nanti tidur sendirian di kamar semalaman gitu, nggak pakai baju, semuanya dibuka. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Allah Subhanahu Wa Taala melihat, maka tutuplah aurat itu. Dan menutup aurat dalam keadaan sendirian ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sedang sendirian dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Nah, ini tadi yang menjadi dasar dalil bahwasanya dalam keadaan sendirian pun kalau tidak ada hajat, jangan dibuka auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini menjadi landasan dalil bagi mayoritas ulama untuk tidak memperbolehkan siapapun dari anak cucu Adam, dari kaum muslimin yang menampakkan auratnya meskipun dia dalam keadaan menyendiri. Nah, adapun di dalam sholat ini sepakat para ulama harus ditutup auratnya. Hanya saja di sini terdapat perbedaan nanti pada auratnya wanita yang statusnya itu budak. Untuk laki-laki, aurat yang wajib ditutup pada saat mereka itu sholat, yaitu antara antara pusar, bainas surrah warukbah, antara pusar dengan lutut. Ini yang wajib ditutup.
dan ini yang sahih dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, juga mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang masyhur darinya harus tertutup, baik itu yang di bawah pusar maupun di atas pusar. Apa dalilnya Imam Ahmad ibn Hanbal? Ya, salah satunya adalah hadis ini. Jadi janganlah salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan telanjang dada, bagian atasnya ini terbuka. Nah, ini yang nampak dari kitab Umdatul Ahkam ini, karena penyusun kitab Umdatul Ahkam ini kan madhabnya Hambali. Beliau adalah seorang faqih Hambali, ulama ahli fikihnya madhab Hambali, yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi ketika beliau membawakan hadis ini, salah satunya diantaranya ada maksud yang terisyarat di sini untuk menunjukkan dalil bagi madhab beliau, yaitu madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya wajib juga untuk menutup aurat pada bagian atas pusar, tidak hanya di bawah pusar saja.